Udah episode berapa nih? Episode 2. Oh, bukan 200 ya? Bukan. Baru namanya kemarin. Ini multiverse apa gimana nih? Ini multi skip kalau gue. Udah multi skip gue nih. Nick, apa kabar? Baik. Ini episode 2 ya? Episode 2. Nah, namanya kemarin udah kita sepakati dan tanda tangani. Ya. Tanda tangannya digital. Ya. Semua serba digital. Iya, biar nanti jadi bukti NFT nih. Sedap. Oke. Halo teman-teman Kotak Masuk. Wah, kok kayak nyaut ya? Namanya juga. Ini kan rekaman. Podcast bang, iya, bukan seminar. Iya, tadi gue udah kayak di kantor gitu loh, Nick. Halo, ayo tepuk tangan. Yoi, gitu kan. Padahal gak bisa. Nah, Nick, kita kemarin udah mau ngomongin nama nih. Ya. Nah, menurut lo kontennya lo mau kayak gimana sih? Konten ya. Gue sebenarnya tertarik membahas mengenai pengembangan diri sebenarnya, sejujurnya. Pengembangan diri tuh kayak gimana tuh? Jadi kayak misalnya kita kan kerja ini kan kadang kurang, orang-orang dapat training kan kurang ya. Kalaupun ada training tuh kan biasanya training hard skill gitu. Soft skill tuh jarang. Jadi kayak gimana sih caranya ngelola stres. Penting tuh. Penting. Jadi itu justru orang dengan dengerin podcast kita jadi bisa ngaplikasiin gitu loh. Tapi kayak kalau kok gue agak ragu. karena kan kalau gini nih. Kalau dia untuk healing ya. Saya feeling ya. Yang gue bahas, dengerin rintik seduh gitu loh. Biar galau-galau gitu kan. Enggak juga sih. Menurut gue kalau kayak lu dengerin rintik seduh tuh malah bisa jadi kayak itu kan cuman mengkonfirmasi apa yang lu rasakan kan. Tapi kan way out-nya belum tentu. Betul. Gitu kan. Jadi ya kita coba kasih satu cerita atau satu fakta bahwa lu bisa lu ngelola stres lu dengan cara seperti apa. Tapi emang kita nggak akan bawa dengan gaya serius gitu. Ya sepakat sih. Kalau gue juga lagi mikirnya gimana ya, sebuah hal yang membuat orang bisa healing lah ya. Betul. Topiknya kalau lo apa? Kalau dari tadi untuk pengembangan diri lah tadi. Topiknya lo mau ngapain? Kayak ya misalnya cerita nih, lo harus tahu dulu kan faktor yang bikin lo stres tuh apa. Nah kalau lo nggak bisa nemuin faktor lo bikin stres, lo nggak akan pernah bisa nyelesain itu. Gitu. Wah, root cause analysis. Fishbone analysis. Fishbone diagram. Tapi kita nggak akan ngegambar fishbone. Betul. Karena ini audio. Nggak bisa digambar kepala ikannya. Cuman kalau kita ngomongin root cause ya bisa sih. Dan orang kan kadang-kadang selalu ngejudge root cause itu yang dasarnya aja, keraknya doang. Dalamnya dia nggak tahu sebenarnya apa sih. Kadang-kadang memang bisa ke diri sendiri loh. Betul. Semua yang menyebabkan diri lo stres ya dari diri lo sendiri sebenarnya. Iya. Nah itu nanti kita kasih tahu, kita pandu sedikit lah cara lu untuk mengenali lu tuh stresnya karena apa gitu. Walaupun background kita nggak ada ngomong psikologi ya. Nggak ada. Tapi kan kita bisa ngundang nih. Kita bisa ngundang. Iya dong, psikolog, terapis. Memang itu salah satu cara untuk mengelola stres sih. Terapis. Nah kalau gua kepikirannya, kan kemarin gua analoginya kayak kotak masuk email ya. Ya kan? Kadang kan email yang menyenangkan gitu adalah email yang sangat kita tunggu. Misalnya. Promosi. Ya dong. Ya. Dapat email di Januari naik golongan. Atau email menyebabkan sakit hati. Kok jadi kawan gue yang naik jabatan? Gimana caranya memaintain mental kita itu sendiri ya. Dan gue lebih mengarah ke kotak masuk itu gimana cara lo tadi pengembangan diri lo dengan lo menambah wawasan lo. Betul. Menambah kemampuan lo juga. Karena semua hal yang bersifat namanya kesempatan ya. Itu kan harus lo ambil sendiri kan ya. Betul. Harus lo jalanin sendiri kan. Nah itu sih maksud gue kayak kontennya gue lebih mengarah ke wawasan-wawasan tentang bisnis nih. Bisnis apa tuh misalnya? Dunia gelap. Waduh. Tapi ini bukan bisnis ini nih ya boneka arwah. Enggak. Kita disclaimer dulu nih Pak. Enggak. Gue gak ke arah sana. Tapi gue lebih ke arah gue lagi mendalami nih akhir-akhir ini untuk weekend gue adalah jurnal-jurnal yang bersifat bisnis yang tidak wajar. Misalnya gimana tuh? Panti pijat. Nah, gue pernah sekali ngeliat temen gue cerita. Denger temen gue cerita. Udah salah nih. Jadi ada satu panti pijat. Sehat ya, ini sehat. Yang sehat. Dia ngasih ROI-nya itu kalau nggak salah 40% nih. Waduh, 40%. 40% ROI. Balik modalnya kalau nggak salah kurang dari setahun. Iya. Ya, modalnya tuh nggak lebih dari 500 juta. Wah, quite oke kan? Nah, cuman gue lebih mengarah bukan ke dalam bisnis panti pijatnya. Kita belajar bisnisnya. Belajar bisnisnya, bagaimana caranya? Kan dia ngomongin hospitality. Nah, nggak terlalu bokep kan?
Cara ngelola talentnya. Iya, jadi gimana caranya bisnis hospitality ini atau bisnis jasa ini bisa sustain, bisa buat franchise, tapi kita nggak ngeliat sisi pelanggarannya ya. Maksud gue itu ya lo masing-masing lah. Tapi bagaimana lo mengelolanya, marketingnya, operationalnya, cost leadershipnya, Kalau gue kesana nih. Nah, kalau lo selain pengembangan diri ke arah mana nih? Selain pengembangan diri, mungkin kita bisa cerita dikit apa yang lagi kita baca atau kita lagi tonton gitu kan. Jadi itu kan buat referensi orang, misalnya nih kayak istri gua terus sekarang lagi nonton film Korea gitu kan. Yang mana? Oh, bukan Korea, sorry. Layangan Putus. Itu udah semua orang udah tahu ya. Nah, kita kasih taunya yang nggak umum masalahnya. It's my dream, Mas. It's my dream, not hers. Hersnya pakai S loh, Bos. Kalau nggak pakai R, kalau nggak pakai S salah tuh. Iya, satu. Aduh, Anya Geraldine emang gawat sih. Nah, balik lagi ya. Jadi kayak beberapa hal yang kayak misalnya sekarang gue lagi baca tentang bagaimana cara ngatur keuangan untuk milenial. Okay. Nah itu gue mungkin nggak akan cerita tentang kontennya, tapi kayak menurut gue ini menarik gitu karena ya mungkin lu bisa coba baca, tapi gue nggak akan kita jelasin detail gitu. Kita kayak kebalik sih. Bacaan gue sekarang adalah mengulang buku Jakarta Undercover 4-in-1. Apa itu? Jadi Jakarta Undercover buatan Muammar MK. Dia kalau nggak salah ada 3 jilid atau 4 jilid gitu ya. Dia dibuat satu buku sekarang nih. Udah nggak dicetak lagi. Nggak dicetak lagi. Gue lagi baca ulang. Kenapa gue baca ulang? Karena di dalam buku itu dia menyebutkan beberapa bisnis yang menurut gue sifatnya private. Jadi privasi orang ya. Jadi semua fantasi orang di Jakarta terkait seks itu kan bermacam-macam. Yeah. Nah di buku itu tuh dikemas semua tuh fantasi-fantasinya tapi bersifat private. Nah bisnis gue sekarang kan ngomongin self storage nih. Waduh. Nah ada yang bersifat privasi orang kan. Bagaimana caranya gue membuat bisnis gue sekarang private. Jadi orang bisa nyimpen apa aja tapi tidak melanggar undang-undang ya. Yeah. Mereka nyaman, cara marketingnya gue lagi baca ke sana. Ini sebagai gimmick-gimmick aja sih. Boleh juga tuh Bang, kita mungkin satu kali waktu kita bahas tentang bisnis-bisnis gitu ya. Kita bedah tadi kayak yang lu bilang panti pijat itu dari sisi bisnisnya gitu. Wah boleh juga tuh, menarik. Tapi kalau narkoba gue gak berani. Janganlah, jangan. Karena kita bisa diciduk. Ntar dibilang harus buka ini lagi perdagangan narkoba. Enggak lah, kita bisnis-bisnis yang menurut gue gini lah. Kayak kemarin di Twitter ada memes nih Nick. Lo gaji 5 juta, 10 juta pada ngeluh ya kan. Tukang parkir 2.000 per menit men. 2.000 rupiah per menit. Gua kali nih kemarin nih gue buat. Ada satu Twitter gue langsung komen di situ. Kalau 2.000 per menit, dia 6 jam kerja, 20 hari kerja, dia dapat 14,4 juta men. Sebulan. Sama tuh gue juga ngeliat kadang ada Pak Oga kan. Nah Pak Oga ini kan biasanya kagak ada, tiba-tiba muncul ya tapi kan? Gopek kan. Tapi gopek. Nah lo gopek, lo bayangin tuh. Mungkin dia bisa 2.500 tuh per menit. Ya gak jauh-jauh beda sosok. Ya teman orang-orang ya biasa ya. SJW langsung komen ke postingan gue gitu nih. Tapi kan belum sama sawerannya. Gue kan gak peduli. Ngapain gue ngitungin sawerannya ya gak. Ini kan kalau kita ngomongin tentang opportunity yang ada di jalanan. Ya kan. Gak semua orang tahu. Bisa jadi kita nanti undang juga gitu loh. Pebisnis yang misalnya kayak tukang mie ayam. Kenapa sih bisnis mie ayam dimanapun di Gang Jakarta pasti ada. Ya, pasti. Itu jangan-jangan terorganisir tuh. Iya, bisa jadi. Atau enggak kita bisa buat wah ternyata ada pengepul gerobak mie ayam. Nah, ya kan? Itu kan yang ibaratnya kalau nanti gue pensiun, gue enggak usah susah-susah ya. Gue tinggal buka usaha mie ayam. Ya kan? Bener. Gak usah buka FS tuh. Sekarang juga udah banyak kan Bang, misalnya kayak lu mau usaha tapi nggak punya kemampuan berbisnis. Nah lu bisa tuh jadi salah satu part of owner itu dengan namanya crowdfunding. Lu jadi investornya. Itu nanti dia ada tuh beberapa, ya gue juga punya aplikasinya. Jadi lu bisa masuk ke bisnis F&B, lu bisa masuk ke bisnis cuci mobil. Oh ini kayak peer-to-peer bukan sih? Bukan, kalau peer-to-peer kan lending kan. Kalau ini lu chip in sebagai investor gitu dengan nilai yang mungkin bisa dari 1 juta rupiah gitu, lu bisa jadi investor gitu. Wow, keren banget. Keren. Nah, itu bisa juga kita bahas tuh nanti di episode tertentu kan. Iya, karena di zaman sekarang memang selain wawasan lu butuh keberanian ya untuk menginvestasi ya. Betul. Yang penting kan lu punya strategi aja, uang yang dingin lu tanam. Betul. Nanti 2 tahun 3 tahun lagi jangan-jangan di situ jadi lumayan kan hasilnya kan. Betul. Karena ini kan prinsipnya kalau di dunia ini kan lu seberapa gaul lah. Betul. Seberapa lo luas wawasan lo untuk lo jangan cuman untuk FYI diri lo sendiri, tapi lo harus berguna juga buat orang lain ya nggak sih? Betul. Sedap. Ih, omongan CEO macam betul.
Cuman kalau sore-sore gini nih Nick ya, ini kan lagi rekaman nih di studio Box to Box nih Nick ya. Box to box. Kalau gue lihat bisnisnya mereka juga ini lagi growing juga nih Nick. Betul, sekarang kan zamannya orang bikin konten kan gampang kan, lewat Instagram, lewat TikTok. Nah itu sebenarnya kalau diseriuskan dan dibikin manajemennya lebih rapi, itu bisa lumayan bang hasilnya. Iya. Karena gue juga ngeliat populasi TikTok itu sekarang udah melewati Instagram loh. Ada jadi ini satu infografis kemarin gue baca singkat lah ya karena kan kalau zaman sekarang lu baca jurnal lu pasti butuh waktu. Betul. Ya kan, tapi kan kalau lu di Instagram ngeliat ini apa hadada juga susah. Iya. Iya dong. Kentucky maksud gue Kentucky. Hadadanya Kentucky ya. Jadi kan kalau gue kan biasanya kan ada satu itu kan untuk yang ngeliat infografis, financial atau enggak data-data analis. Sekarang kayak kata data.co ya kan tuh enak tuh. Nah di situ lihat bahwa memang populasi TikTok udah di atas Instagram dan semua orang sekarang memang mayoritas menggunakan TikTok. Dan itu kan juga generasi yang Z atau apa gitu ya bahasanya sekarang ya. Yang anak-anak muda banget lah pokoknya. Z. Nah, Z ya. Yeah. Mereka menggunakan itu untuk sosial medianya mereka, untuk mereka nambah wawasannya juga dan memang di situ filternya ya udah diri sendiri sih. Iya, maksudnya kadang-kadang kan dulu ya, gua termasuk orang pada saat TikTok di tahun 2019 ya, itu joget-joget. Iya. Tapi justru sekarang malah banyak konten edukatif sih, kayak cara bikin mie dengan gaya baru gitu. Terus misalnya cara buka franchise itu di situ ada. Kalau misalnya lu search tuh ada gitu. Apa sih namanya FYP ya? FYP. Itu apa sih kepanjangannya? For your page. For your page mati. LOL deh. Yeah. Bukan LOI ya. LOI itu apa tuh? Letter of Intent. Sekalian aja MOU bos. Oke, gue tadi tersinggung. Gue langsung kepikiran gini nih. Kalau kita ngomongin tentang zaman sekarang ya, nah, kan tadi lo bilang kan kita kan ya bebas lah untuk berkreasi segala macam untuk mengembangkan diri kita ya kan. Nah masalahnya kalau kita terlalu serius juga di podcast ini agak bosen kan ya. Iya makanya jangan sampai terlalu serius sih. Iya karena gue juga ngeliat sekarang nih kalau gue nyari orang anak magang lah ya bahasa sekarang intern nih. intern. Gue kayaknya udah bener-bener kelewat tua sih untuk ngobrol sama mereka ya. Ya sebenarnya yang penting bangun komunikasinya aja sih. Nah iya. Cara berkomunikasinya tuh agak beda sih. Ya kita harus kalau kata Panji Pragiwaksono kan kita harus bisa beradaptasi gitu bang. Nah itu kan teori Darwin yang sangat asli sih. Iya, Menurut gue salah satu teori Darwin yang masuk akal buat gue ya teori evolusi dan adaptasi karena semua yang tidak beradaptasi pasti mati. Betul. Karena kita bisa lihat juga nanti kan kita ngebahas juga nih bisnis yang sunset ya kan mana bisnis yang menjadi pilihan banyak orang. Betul. Tapi bukan juga scam ya. Yeah. Karena sekarang juga lo kalau ngomongin tentang scam udah banyak banget tuh topiknya. Betul. Banyak banget topiknya dan kasihan kalau orang-orang yang kena ke sana sih menurut gue sih. Dan itu selalu ada kejadiannya sih bang kayak apa? Kadang-kadang kan kita mikir apa ya kok orang tuh nggak belajar ya. Tapi ya hal seperti itu selalu ada gitu. Makanya kita punya tanggung jawab juga mungkin sebagai orang yang paham ya sharing aja gitu. Iya. Karena gue sih bukan ngelihat dari sisi ya kita kan juga walaupun pengalaman kita ada, tapi kan orang lain juga yang nanti kita undang kan juga pasti punya pengalaman yang lebih bagus dong. Iya, mereka yang lebih punya pengalaman ya mereka mungkin sharing ke kita. Kan kita cuman sebagai yang punya ide aja kan, punya kotaknya aja. Platform. Ampun. Susah buat ya. Kalau branding menurut gue kita udah oke nih. Kotak masuk, konten juga udah kita oke kan. Yeah. Ada sisi finansialnya bisa, psikologi bisa, red light district juga ayo ya nggak sih? Siap. Dan ini kan sebenarnya untuk positivity dari wawasan kita. Betul. Bagaimana caranya lo dapat insight yang tidak normal. Betul. Ya dong, karena kalau dapat insight normal lo ikut aja di loket.com, Gotix ya kan. Eventbrite. Ya Eventbrite untuk motivasi ya kan. Untuk menambah kepercayaan diri ya nggak sih? Kalau ya itu bebas aja sih. Pilihan. Dan untuk kotak masuk nanti kita akan terus berproduksi lah ya. Berkarya di tahun 2022 ini start dari Januari 2022. Kontennya kalian bisa juga komen di Instagram kita nanti karena di Spotify belum bisa komen. Kalau misalnya dari teman-teman ada kepikiran ya, bahas ini dong bang, bahas ini gitu. Feel free aja. Nanti kita share alamat email kita, di situ bisa ditulis ya. Misalnya kalian pengen dengerin apa atau di Instagram tadi juga bisa di komen, bahas ini dong gitu. Nanti kita bahas. Apa aja, asal jangan ngebahas hidup lo.
Kalau hidup lo kita bahas, lo ikut ke sini. Yo, dia dong, Iya, fair dong. Betul. Dia mau dibahas, ayo. Rekamannya kita kasih gratis sih nggak sih, Nick? Nah, tapi minggu depan kayaknya kita ada tamu nih, Nick. Siapa tuh Bang? Weh, harus siap. Karena ini wanita tangguh nih. Wanita tangguh. Kita bawa dari utara Jakarta. Mantap. Jauh-jauh dari utara ke selatan. Jauh Sun Gokong aja lewat bro. Sun Gokong barat ke timur. Ini utara selatan. Jadi kita akan mulai di episode 3, 4 dan seterusnya. Ada pembicara atau enggak ada topik yang kita akan bahas dengan Niko. Baik itu yang cukup meresahkan atau lagi viral. Itu ya sih Nick. Oke. Lanjut Moga-moga lancar nih Bang. Guys, kita